Dirjen Bea dan Cukai melalui kantor pelayanan utama Bea Cukai Tanjung Priok telah mengamankan bal pres sebanyak 3.044 bal. Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cikarang telah mengamankan sebanyak 695 produk jadi. Ada karpet, handuk, dan lain-lain. 332 pack tekstil, ya, nilon, polyester, sintetik, leather, dan lain-lain. 371 alas kaki, 6.578 piece elektronik, laptop, handphone, mesin fotokopi, dan lain-lain. 5.896 piece garment, berbagai jenis pakaian jadi dan aksesori. Kementerian Perdagangan telah mengamankan kain gulungan atau TPT sebanyak 20.000 roll. TPT tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen perizinan impor, dan laporan surveyor. Artinya barang itu masuk nggak jelas isinya. Serta dokumen lainnya terkait asal barang sebanyak 20.000 roll. Dari hasil tindak tersebut, keseluruhan diperkirakan nilai barang yakni sebesar 46 miliar 188 juta 205.400 rupiah. Keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut pengawasan, Satgas telah melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga merupakan barang ilegal. Tadi yang saya sudah sebutkan nama-nama barangnya, saudara. Sebelumnya juga kita sudah menemukan di Kapuk ada 2 gudang besar warehouse yang barang-barang masuk ke kita tanpa dilengkapi dokumen yang dijual secara online. Ya. Nah, itu yang menarik, waktu di Kapuk itu barangnya itu dari negara tertentu, yang mengimpor juga orang asing dan yang jual di sini juga orang asing. Yang impor dari orang asing, yang jualan juga orang asing. Jadi ini kami lihat mulai marak, ya. Minta nanti kerjasamanya. Saya kira kita semua banyak sekali warga negara luar yang beroperasi, berusaha atau berdagang di distributor besar, di mal-mal besar, pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang gitu, Mangga 2 kalau di Jakarta, dan di provinsi-provinsi lainnya juga banyak warehouse juga yang menampung barang-barang impor itu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Itu juga dilakukan penjualan secara online. Oleh karena itu kita meminta seluruh pihak untuk bekerjasama agar ini bisa kita tertibkan, sehingga sekali lagi keluhan yang bertubi-tubi datang kepada kami, Kementerian Perindustrian, banyak industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, keramik, kosmetik, elektronik, dan beauty, ya, itu terancam gulung tikar. Karena yang kami temukan di lapangan, Bapak, ini memang nampaknya sudah mulai jadi melanggar, tapi kok jadi gejala umum. Nah, ini yang memang harus
kita serius agar industri kita tidak keinginan kita, apalagi nanti pemerintahan baru yang tumbuh 8%, ya, kalau ini kita tidak bereskan tentu tidak mudah untuk mencapai 8%. Tapi kalau ini kita bereskan, UMKM akan tumbuh, industri kita akan tumbuh, ya, pusat-pusat perdagangan kita akan tumbuh, UMKM kita juga akan tumbuh. Saya kira demikian, ini kita satu tim. Satu tim itu perlu kerjasama yang kuat. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada rekan jurnalis 3 orang untuk bertanya. Silakan untuk menyebutkan identitas diri, nama dan dari mana. Silakan. Kami persilakan untuk penanya pertama. Pagi Pak Menteri. Pagi. Ya, saya Naya dari PNN. Ya, Pak, ini kalau kita lihat kan kinerja Satgas dari 2023 juga sudah banyak melakukan hal serupa begitu Pak. Apakah ada peningkatan di 2024? Kemudian ini berasal dari negara mana saja paling banyak? Dan apakah pakaian bekas ini masih mendominasi pakaian internasional? Iya, kalau saya lagi, ini kita memang kerja serius, Bapak-Bapak. Dan saya Kemendak lagi melakukan riset, ya, agar kita itu punya data yang saintifik, yang akurat. Ya, kami kerjasama dengan lembaga yang bisa dipercaya, secara diam-diam, ya, untuk melakukan riset bagaimana di mal-mal itu, ya, berapa banyak Pak Barreskrim, berapa banyak produk-produk yang lokal dan yang dari luar, bagaimana mengenai data-datanya, bagaimana cara masuknya, dari mana mereka datang, gitu ya, bagaimana dokumen-dokumennya lengkap apa tidak. Itu sedang kami riset secara serius. Di mall itu berapa persentasi, ya, yang produk masuk yang ilegal, yang tidak sesuai dengan dokumen, dengan yang legal, yang lengkap dokumennya. Nah, bagaimana caranya? Itu akan detail kita survei secara mendalam. Nah, kemudian juga di pusat-pusat grosir di berbagai tempat juga kita akan survei, kita riset. Bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar, ya, di tempat-tempat mall besar itu, gitu. Dan itu secara terang-terangan, dan nggak bisa bahasa Indonesia juga, Pak. Nah, itu jadi, karena kalau itu yang masuk dari Barreskrim orang langsung tahu, Pak. Tapi kalau yang kita riset yang pelan-pelan, yang itu tidak begitu, kan, sehingga bisa secara saintifik itu lebih bisa tergambarkan dengan baik, gitu. Dan juga kita akan lihat bagaimana produk-produk yang warehouse itu begitu banyak sekarang di berbagai provinsi. Juga kita lihat, kita akan cari riset berapa banyak yang tidak memenuhi ketentuan, ya. Dan ini kita akan mendapat gambaran yang lebih lebih jelas, ya. Nah, mudah-mudahan dalam 1 bulan ini bisa kami selesaikan. Kalau itu sudah selesai, nanti saya akan laporkan ke Bapak Presiden, laporan ke Pak Kapolri, dan juga tentu ke Pak Jaksa Agung, juga ke Menteri Keuangan. Gitu. Apa yang kita temukan di lapangan secara saintifik, yang bisa dipertanggungjawabkan karena melalui hasil riset yang yang
sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini saya belum bisa jawab berapa banyak, ya, tapi memang faktanya di lapangan banyak sekali. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Berikutnya pertanyaan kedua untuk penanya kedua. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, saya Elsa Pak dari Kompas.com. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan. Pertama soal Permendak 8 kan Pak hadir dengan ada keluhannya tumpukan kontainer ya Pak. Update dong Pak dari Bea Cukai, apa kabar isi kontainer tersebut. Terus yang kedua untuk Pak Menteri, temuan ini hasil pengawasan dari kapan ya Pak? Terus apakah bentuk penindakan selanjutnya ke oknum importir ini bagaimana? Terus apakah importirnya itu orang Indonesia atau justru orang asing yang menjadi oknum di baliknya? Terima kasih Pak. Ini hasil pengawasan Satgas itu ya kalau dari Satgas kita ini kita saksinya administrasi. Nanti kalau ditemukan yang apa namanya pidana dan sebagainya, kita serahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Gitu. Tapi yang di kewenangan Satgas ini itu administrasi. Ya, seperti ini, barangnya kita ambil, kita musnahkan. Kalau ditemukan di lain itu, ya tentu nanti aparat penegak hukum. Nah, yang pertanyaan kedua soal apa namanya kontainer ya. Silakan Pak dari Bea Cukai mungkin bisa jawab. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih atas pertanyaannya. Isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan ini kami berdasarkan kode ekonomi kategori atau BEC, yaitu sebanyak 21.166 kontainer itu berupa bahan baku dan penolong, itu 80,13%. Kemudian barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer, itu 12,7%. Dan barang-barang modal sebanyak 1.893 kontainer atau 7,17%. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lagi satu atau dua lagi penanya. Untuk pertanyaan ketiga, silakan dipersilahkan kepada yang akan bertanya. Ya makanya. Ketiga, nanti gongnya penutup Pak Baraskrim. Selamat pagi Pak, saya Dias dari Tribun News. Izin Pak ingin dipertegas lagi, mungkin boleh tolong dielaborasi. Tadi kan Bapak sempat nyinggung soal ada di tiap provinsi itu ya ada banyak gudang yang menyimpan produk impor ilegal ya, seperti pada temuan pertama yang lalu Bapak juga bilang seperti itu. Udah ada nggak belum sih Pak provinsi mana saja yang mendominasi gitu Pak yang memiliki gudang-gudang diisi oleh produk impor ilegal gitu? Terima kasih. Ya, kami tim sedang bekerja. Ya, kadis-kadis provinsi, tentu juga kami minta bantuan dari kepolisian dan kejaksaan. Hasil sementara, tapi ini belum apa namanya belum bisa diumumkan ya. Hampir tiap provinsi itu mungkin bisa 5 sampai 10. Iya. Ya, tapi sekarang ini kan lagi pada dikunci kan. Ya. Maka kita 2 Satgas, tapi satu lagi kita pakai yang riset gitu. Yang sipil, yang biasa, apa namanya, mereka punya cara lah seperti survei gitu ya gitu. Jadi agar nanti kita punya gambaran yang lebih detail, karena kalau hasil survei riset itu akan tergambarkan. Nanti kalau sudah ada saya akan sampaikan, terlapor kepada Presiden, kepada Polri, Jaksa Agung dan Keuangan, saya akan sampaikan ke saudara. Saya kira begitu. Ada lagi cukup?
Terakhir ya, terakhir. Ini ya. Selamat pagi, Lagi nama saya Desi dari voa.com. Saya ingin tanya Pak, kalau misalnya sebagian besar dari barang-barang temuan datangnya itu dari negara apa? Top 3 boleh bisa disebutkan nggak? Dan apakah salah satu diantaranya adalah China? Dan saya dengar dari salah satu staf dari Kementerian Perdagangan bahwa ada satu pertokoan atau shopping center di daerah Tanah Abang yang disebut MOIS, yang salah satunya menjadi sumber investigasi, itu terang-terangan bahwa itu adalah dijual barang-barang online dari China. So far tanggapannya bagaimana Pak? Dampak investigasi dari Satgas terhadap shopping center di Tanah Abang yang jelas-jelas kelihatan mereka menjual barang-barang impor dari China. Iya, kita kan fokus yang besar-besar ya. Besar sumbernya. Sumbernya kalau toko retailnya satu persatu kan ya tentu itu kita himbau agar mereka juga bisa menjual barang-barang yang legal. Tapi yang kita fokuskan sekarang ini distributor atau importer yang besar gitu. Dan sekali lagi kami sedang bekerja ya, sabarlah, mudah-mudahan 1 bulan ini ada 2 tadi Satgas yang menyita barang-barang ini, tapi satu lagi kami melakukan riset dan survei yang nanti hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka gitu. Hari ini masih bekerja. Kabar jangan mau tahu semuanya hari baru 1-2 hari selesai enggak. Dan ini memang berulang-ulang kan. Saya baru 2 tahun jadi mendak ini udah berapa kali gitu. Ya, jadi sesuatu yang berulang dan rupanya kalau menurut saya, tapi kan nanti hasil resminya setelah kami survei dan riset itu saya akan sampaikan. Menurut penglihatan saya secara umum, kok tambah lama tuh tambah kuat gitu loh, tambah banyak maksud saya, bukan tambah tambah reda gitu ya. Ibaratnya kuman itu dikasih antibiotik kok tambah tambah imun ya, tambah imun gitu. Makanya kami ada 2, satu penindakan, yang kedua kita melakukan survei atau riset saintifik. Nanti kita akan paparkan sehingga nanti penyelesaiannya itu bisa secara komprehensif. Karena kita ini kan negara besar, pulaunya banyak, ya kan, di jalan tikus juga banyak gitu ya. Persoalannya juga kompleks. Saya ambil contoh, misalnya sekarang, ya kan. Kalau andalan kita kan 2 Pak, itu masuk, satu Tanjung Priuk, satu Tanjung Perak Pak. Coba bayangkan, kalau teman-teman bea cukai mau mereksa itu satu-satu, itu bisa setahun itu Pak, nggak bisa keluar barangnya. Gimana caranya? Dan nggak mungkin gitu ya. Jadi ini makanya penyelesaiannya itu nggak sederhana. Oh ini kalau begini itu selesai, enggak. Oleh karena itu kita ingin dapat gambaran yang komprehensif sehingga mungkin penyelesaiannya nanti dilakukan secara komprehensif juga, secara terarah dan terpadu, ya kan, kementerian lembaga, sehingga baru dia bisa menyelesaikan persoalan. Kalau ini kan kita cuma shock terapi, orang kaki berhenti sebentar, ya mudah-mudahan besoknya hidup lagi gitu. Habis itu nanti ya gimana persoalan mendasarnya kita nggak selesaikan. Satu saya ambil contoh aja. Saya ditanya misalnya Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Contoh misalnya kita pernah memberikan kebijakan barang-barang PMI. Harus ada 56 item. Begitu diperiksa Pak, oh ya nggak mungkin. Itu langsung numpuk, bisa nggak keluar, bisa macet itu. Daftar tunggu kapalnya bisa berbulan-bulan itu masalah. Jadi memang ini ya persoalan gitu ya. Karena negara kita majunya cepat, mungkin infrastruktur pelabuhannya juga nggak nambah-nambah Pak. Dari dulu Tanjung Priok ya kan. Nah ini apakah bisa dibagi misalnya? Apakah nanti dibagi? Kita kan punya Jawa Tengah, kita kan punya Makassar,
kita kan punya Bitung, kita kan punya mana lagi gitu ya. Sehingga ini mungkin ditata atau bagaimana. Tapi setelah kita dapat gambarannya. Kalau sekarang sekali lagi saya mengatakan saya baru gambaran secara umum, memang persoalan kita tidak sederhana. Kalau ini kita matikan terus semua beres, enggak. Tidak juga. Ya karena tadi ya banyak hal yang perlu diselesaikan gitu. Sekali lagi ya seperti tadi baru PMI saja Pak, ini baru PMI Pak. Baru PMI saja kan kita sudah keteter gitu. Nah bayangkan kalau datang ke sini di Tanjung Priuk berlabuh beras berapa juta Pak? Itu. Bayangkan ya harus masuk, kalau nak beras kena hujan busuk. Terus gimana? Yang lain, kapal-kapal yang lain gimana? Ya kan? Nah, ini yang tapi kita kan perlu gambaran secara utuh. Sehingga kita tidak hanya bicara ini begini, kita nggak bisa. Sampai itu gunanya kami riset nanti ada rekomendasinya, penyelesaian seperti apa, ya. Tentu nanti semua kementerian lembaga akan dibawa ke dalam ratas, gitu. Kira begitu ya, cukup ya, Pak Baris silakan Pak. Panggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Dr. Zulkifli Hasan, SCMM, dan rekan-rekan dari instansi terkait, saya sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan media sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita melihat di depan ini adalah bentuk upaya penegakan hukum, upaya penanganan yang dilakukan oleh Satgas. Artinya adalah upaya untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Tidak ada satu persoalan pun yang bisa diselesaikan oleh satu kementerian lembaga sendirian. Ini adalah bentuk kolaborasi. Kita bersama-sama untuk menangani permasalahan yang tadi disebut oleh Pak Menteri. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan panjang lebar termasuk hasil-hasilnya. Mungkin di sini saya cuma ingin menekankan bahwa mari sama-sama kita berkomitmen. Apa yang dilakukan oleh Baris Krim adalah bentuk komitmen kami untuk secara tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Memang tidak mungkin ditutup satu terus berhenti, tidak, akan terus ada. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri tadi untuk menyelesaikan ini melalui sebuah penelitian yang komprehensif sehingga benar-benar tahu akar masalahnya di mana. Jadi menyelesaikan tidak sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan. Nanti pun pelaksanaan seperti apa penyelesaian ini pasti juga bertahap. Karena persoalannya juga tidak sesederhana yang kita lihat. Dari masalah pelabuhan yang tadi dikatakan cuma 2 saja dan menjadi sebuah problem tersendiri. Berapa banyak lagi pelabuhan yang kita butuhkan. Kemudian kapasitasnya. Nah kalau memperbaiki ini kan tidak langsung jadi pelabuhan itu. Perlu kos, perlu biaya, perlu waktu. Nah ini yang mungkin nanti akan diselesaikan oleh pemerintah. Terkait dengan importasi masalah tekstil ini juga menjadi perhatian kami. Karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi ini juga berdampak kepada para pengusaha kecil, UMKM kita. Jadi bayangkan dengan harga baju yang kalau dijual eceran gini aja nilai impor satu piece aja sudah berapa ribu, tetapi bisa dijual dengan nilai yang sangat-sangat murah. Gimana kita bisa bersaing? Multiple efeknya banyak. Pabrik-pabrik garmen kita tutup, UMKM kita tidak bisa bersaing. Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita. Negara ini negara besar, punya potensi yang luar biasa untuk menjadi sebuah negara yang dengan perekonomian yang sangat tinggi nantinya. Kalau Presiden dan pemerintah kita bercita-cita visi Indonesia Emas tahun 2045. Kalau ini masih masuk terus ya, bagaimana bisa tercapai? Karena syarat menjadi negara dominan adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan stabilitas keamanan yang diberikan. Kalau barang-barang ini masuk terus, UMKM dan industri kita turun, makin banyak pengangguran,
dampaknya juga kepada stabilitas keamanan juga. Karena masalahnya akan lari dengan perut. Oleh karena itu, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu sangat mendukung dan berkomitmen untuk sama-sama kita menyelesaikan ini. Kami siap mendukung Pak Menteri apapun langkah yang dilakukan untuk membantu masyarakat kita dan membantu pemerintah kepala negara kita menuju negara yang maju ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kejaksaan, silakan Pak. Kalau Bapak yang lain dia menambahkan nanti silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan, Pak Bareskrim dan yang lainnya, serta para wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari Kejaksaan Agung sangat mendukung adanya Satgas barang impor. Jadi memang kami berkali-kali rapat yaitu untuk rencana-rencana kedepannya bagaimana. Karena dengan adanya barang ilegal, masyarakat kita resah. Perusahaan-perusahaan yang kita sama-sama dengar banyak yang tutup, PHK besar-besaran, sehingga tadi seperti dikatakan oleh Pak Bareskrim, nanti timbulnya keamanan. Karena perut lapar biasanya berbuat yang nekat-nekat, maka kita antisipasi. Walaupun dengan adanya Satgas ini, tidak langsung menutup kemungkinan akan timbul lagi, karena memang tidak bisa begitu ada yang ditangkap langsung berhenti semua. Mungkin sementara ini tiarap dan ini besar sekali efeknya dengan adanya Satgas, seperti barang-barang ilegal mungkin sedang tiarap, tapi kita tetap harus berusaha kerja keras sehingga barang-barang ilegal masuk dan penerimaan negara makin bertambah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang lain mungkin ada yang menambahkan? Cukup? Tadi betul? Saya kira demikian, saudara. Kalau kata orang-orang tua kita, di mana ada gula di situ ada semut. Ya, apa itu maksudnya? Maksudnya memang Indonesia itu salah satu negara di tengah ketidakpastian ekonomi yang tumbuh, Pak. Tumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata di atas 5%. Gitu. Inflasi 2, jadi rakyat itu ya punya uang. Sehingga kita ini termasuk masyarakat yang daya belinya termasuk yang kuat. Nah, ya kan? Jadi ya tentu secara pelan kalau kita nggak bisa merapikan, namanya orang usaha kan cari yang murah, untung banyak, gitu. Banyak karena daya belinya tinggi. Ya begini, kalau kita tidak, infrastruktur kita tidak bagus, pelabuhan-pelabuhan kita, jadi celah-celah itu ya mungkin awal-awal tahu sedikit, ya lama-lama para pelaku ini tahu banyak, Pak. Tahu banyak, tahu banyak, tambah lagi, sehingga tentu sekali lagi kita perlu kajian secara lengkap, sehingga nanti penyelesaiannya itu juga komprehensif. Artinya kalau negara tumbuh, apalagi ini tumbuh kita 8%, ya kan? Kalau kita tidak siap, ya tentu akan banyak masalah. Dampaknya juga banyak. Nah, oleh itu saya kira sekali lagi teman-teman, kajian ini nanti survei lapangan dan riset ini nanti akan dapat gambaran selain untuk jangka pendek ya Satgas ini. Jangka pendek. Sekarang paling nggak kan udah tutup, Pak, ya. Warehouse tutup, gitu. Jadi online berkurang sehingga UMKM bisa hidup lagi. Yang tadi itu industri TPT kita bisa produksi lagi, alas kaki bisa juga, begitu juga seramik. Nanti yang keramik kami sudah rapat, sudah selesai ke KADI, Komite Anti Dumping, ya, Komite Anti Dumping sudah disampaikan ke saya, lagi saya pelajari. Mudah-mudahan besok sudah selesai, saya akan kirimkan hasilnya ke Menteri Keuangan. Ada biaya masuk anti dumping yang rata-rata kira-kira
rata-rata ya, rata-rata itu 45 sampai 50%. 40 sampai 50% dikenakan. Selain juga ada namanya dia masuk tindakan pengamanan yang sudah duluan. Dia masuk tindakan pengamanan yang sudah disurati dan sudah berlaku dari Menteri Keuangan. Itu berapa Pak Anu? 13% ya? Ya, 13%. Jadi ada biaya masuk tindakan pengamanan yang dihitung oleh KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, yang output itu adalah biaya masuk tindakan pengamanan 13. Sudah Menteri Keuangan sudah menggunakan itu. Nah, ini kita akan susulan biaya masuk anti dumping yang rata-rata sudah saya lihat kemarin, tinggal mungkin 1 hari 2 hari saya akan tanda tangan kirim surat ke Menteri Keuangan untuk mengenakan, ada di 7 bidang tadi, ada 7 bidang ya, TPT lainnya, pakaian jadi, alas kaki, elektronik, kemudian keramik, beauty, kosmetik, 7 ya. Tapi yang sudah selesai kemarin seramik sudah selesai, yang lain masih dihitung. Saya kira demikian teman-teman wartawan, Bapak Ibu sekalian, Pak Barreskrim dari Jaksa Agung, Bea Cukai, Menteri Keuangan, Bakamla, BPOM, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya betul-betul berharap sampai akhir tahun ini Pak, kita terus melaksanakan ini, kolaborasi kerjasama Pak. Mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tapi paling tidak menghambat ya gerakan atau importer atau distributor yang nakal ini bisa dihambat selama sampai akhir tahun, sehingga kita juga bisa mempersiapkan mengetahui apa yang harus kita lakukan secara lebih baik. Apakah diskusi untuk pelabuhan ditata atau gimana sebagainya, itu perlu waktu, dan tim Satgas ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pelaku-pelaku UMKM industri kita agar mereka bisa melanjutkan usahanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Para hadirin yang kami hormati.